Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Masih bersama Lantaneru, teman-teman. Yaitu channel yang membahas tentang cerita-cerita sejarah dan juga seni budaya serta kehidupan sehari-hari, teman-teman. Di channel ini juga membahas mengenai beberapa filosofi yang ada di dalam kebudayaan Nusantara ini. Di video kali ini kita masih akan membahas mengenai sebuah cerita sejarah, teman-teman, yang erat kaitannya dengan kerajaan Mataram kuno, teman-teman. Cerita yang akan kita bahas ini masih seputaran cerita Raja-Raja Mataram yang bersumber dari kedua prasasti, yaitu prasasti Manoa Tengah III dan juga prasasti Mantiasih I, teman-teman. Tulis di kolom komentar ya, dan jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe di Lantaneru, dan saya doakan kita semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Teman-teman, di video-video yang sudah lalu saya pernah menceritakan tentang salah seorang Raja Mataram, yaitu Rake Wongkal Malang ya, Jepang, teman-teman. Yaitu raja yang pergi meninggalkan istana. Itu juga bersumber dari prasasti Manoa Tengah III. Untuk yang saat ini yang akan kita bahas adalah Rake Watukara Dyah Balitung, yaitu salah seorang Raja Mataram yang namanya tercatat di dalam prasasti Manoa Tengah III dan juga prasasti Mantiasih I. Teman-teman, Rake Watukara Dyah Balitung itu naik tahta tanggal 10 Mei tahun 898 Masehi, dan beliau menggantikan raja sebelumnya, yaitu Dyah Jepang atau Rake Wongkal Malang Dyah Jepang. Hal ini selaras, teman-teman, dengan prasasti Mantiasih I yang mengatakan bahwa Rake Watu Malang Dyah Jepang itu adalah pendahulu dari Rake Watukara Dyah Balitung. Teman-teman, Rake itu adalah sebutan gelar untuk seorang pemimpin ketika zaman pedang Mataram. Biasanya penyebutannya itu adalah pertama Rake, yang keduanya itu disambung wilayah kekuasaannya, terus baru namanya. Seperti contohnya ya adalah Rake Watukara Dyah Balitung. Watukara itu adalah tempat wilayah kekuasaannya, teman-teman, sedangkan Dyah Balitung itu adalah namanya. Contoh lain, Rake Pikatan Dyah Saladu. Nama aslinya adalah Rake Pikatan, kemudian nama gelarnya adalah Rake Pikatan. Pikatan itu salah satu nama dari wilayah kekuasaan Rake Pikatan itu sendiri. Sedangkan wilayah kekuasaan Dyah Balitung, yaitu daerah yang disebut Watukara, mirip dengan Desa Watukuro, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo di zaman sekarang ini. Dan ini prasasti Mantiasih I serta prasasti Manoa Tengah III itu kedua-duanya itu yang membuat adalah
Rake Watukara Dyah Balitung. Dan kedua prasasti ini memiliki keistimewaan, yaitu kedua-duanya itu menyebutkan nama-nama raja di Medang Mataram. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, bahwa isi dari nama-nama raja Mataram kuno yang disebutkan di kedua prasasti ini, teman-teman. Yang ada di Mantyasih 1 diantaranya adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, itu yang pertama. Yang kedua adalah Sri Maharaja Rakai Panangkaran. Yang ketiga adalah Sri Maharaja Rakai Panunggalan. Terus yang keempat adalah Sri Maharaja Rakai Warak. Yang keenam Sri Maharaja Rakai Garun. Yang ketujuh itu Sri Maharaja Rakai Pikatan. Yang kedelapan adalah Sri Maharaja Rakai Kayuwangi. Dan yang terakhir adalah Sri Maharaja Rakai Watuhu Malang. Sementara itu yang terdapat pada prasasti Manua Tengah 3 itu adalah yang pertama Prahyangta Rimedang, yang kedua adalah Rakai Panangkaran, yang ketiga adalah Rakai Panaraban, yang keempat adalah Rakai Warak Dyah Manara, yang kelima adalah Dyah Gula, yang keenam adalah Rakai Garun anak Sang Lumah, yang ketujuh Rakai Pikatan Dyah Saladu, yang kedelapan adalah Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala, yang kedelapan adalah Dyah Takwas, yang ke-9 adalah Rakai Panuwungan Dyah Dewandra, yang ke-12 adalah Rakai Gurun Dyah Badra, teman-teman. Terus di sini dituliskan tahta kosong selama lebih dari 7 tahun. Dan yang terakhir adalah Rakai Wungkal Humalang Dyah Jepang, teman-teman. Ini sangat menarik, teman-teman. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya yang ada di Mantyasih 1, prasasti Mantyasih 1, itu sama orangnya dengan Prahyangta Rimedang, yaitu sama-sama Sanjaya, teman-teman. Terus kemudian ditutup dengan Sri Maharaja Rakai Watuhu Malang, itu sama orangnya dengan Rakai Wungkal Humalang Dyah Jepang, teman-teman. Karena dari bahasa Jawa kuno, Wungkal dan Watu itu artinya sama-sama berarti. Kalau melihat isi kedua prasasti ini, teman-teman, itu kita bisa menemukan bahwa Dyah Gula, Dyah Takwas, Dyah Dewandra, dan Dyah Badra yang terdapat di dalam prasasti Manua Tengah 3 itu tidak tertulis di dalam prasasti Mantyasih 1. Perlu diingat, teman-teman, bahwa prasasti Manua Tengah 3 itu adalah sebuah prasasti yang menceritakan tentang tanah sawah yang diangkat menjadi tanah sima pada masa itu, teman-teman. Dari masa Rakai Panangkaran sampai masa Rakai Watukara Dyah Balitung. Jadi siapa-siapa saja raja atau penguasa yang terlibat pembuatan penetapan tanah sima di daerah Pikatan yang diperuntukkan untuk bangunan wihara, itu tertulis di prasasti ini, teman-teman, prasasti Manua Tengah 3. Sedangkan di prasasti Mantyasih 1 itu adalah menceritakan tentang leluhur dari Rakai Watukara Dyah Balitung, yaitu para raja-raja pendahulunya, teman-teman. Sedangkan nama-nama seperti Dyah Takwas, terus Dyah Gula, terus habis itu
Dyah Dewandra dan Dyah Badra itu mereka itu sebagai raja tidak menuntaskan masa pemerintahannya, alias putus di tengah jalan, teman-teman. Oleh karena itu tidak diakui sebagai leluhur dari raja-raja Medang. Itulah kenapa ada perbedaan di situ. Kalau ada pertanyaan tentang bagaimana kok ada 4 raja yang tidak tertulis di prasasti Mantyasih, sedangkan kedua-duanya ini adalah prasasti yang dibuat oleh Rake Watukara Dyah Balitung sendiri. Tetapi di prasasti Mantyasih 1 tidak dituliskan keempat raja tersebut. Alasannya karena prasasti Mantyasih 1 ini adalah prasasti yang menceritakan tentang leluhur-leluhur Medang, dan keempat raja ini yang tidak menyelesaikan masa pemerintahannya itu tidak dianggap sebagai leluhur. Itulah sebabnya tidak ditulis, teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Itu adalah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberi sedikit tambahan pengetahuan, teman-teman, dan kita sama-sama belajar tentang sejarah Nusantara ini. Jadi thank you banget sebelumnya nih untuk teman-teman yang udah bertanya dengan sangat antusias gitu ya di kolom komentar setiap video yang gue upload. Sampai jumpa di video akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.